Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkesempatan mereview sebuah mobil dari Nissan, yaitu Juke 2012 bertransmisi matic. Karena semuanya Nissan itu untuk Juke ya, itu bertransmisi matic. Ya, walaupun sekarang sudah keluar Nissan yang terbaru 2020, tapi saya nggak tahu udah masuk ke Indonesia atau belum. Cuman kalau di Inggris itu harganya 290 juta, nggak tahu di Indonesia kapan masuknya, tapi saya kira harganya pasti lebih tinggi. Oke, jangan lupa like dan subscribe Bagi Medan Televisi. Kali ini saya ngambil videonya sendiri lagi, jadi nikmati saja videonya. Mudah-mudahan penjelasan saya dan gambar saya ngetiknya itu tidak jelek. Oke, makasih. Oke, masuk ke kabin bagian belakang dari Juke ini. Lihat di sini penyimpanan toolsnya cukup rapi, dan di bawah sini adalah ini kalau diangkat nih ban serepnya di sini. Tapi untuk tools dan barang-barang di sini cukup rapi ya, P3K dan lain sebagainya. Jadi untuk penyimpanan barang di belakang saya kira cukup bagus dan lebar sekali malah. Dan bisa lihat di sini bagasi, space bagasinya cukup luas ya, untuk menyimpan barang cukup luas ini di sini. Dan sepertinya ini kalau jok dilipat ini rata. Ya bener, ini rata, menjadi sangat luas malah. Kita lihat. Oke, Anda bisa lihat di sini sangat luas sekali jika joknya dilipat rata seperti ini. Untuk perjalanan jauh dengan keluarga sangat oke. Oke, masuk ke kabin bagian penumpang di belakang. Ini bisa dilihat masih berbahan plastik, tapi ada di sini yang memang terkesan mewah ya. Meskipun plastik ini terkesan mewah, tapi untuk door trim masih plastik, tidak ada soft touch sama sekali. Dan ada penyimpanan untuk tupperware dan macam-macam ya, botol minuman lah itu ada. Dan masuk ke bagian penumpangnya, sini bisa lihat joknya, jok aslinya masih berbentuk busa seperti ini, tapi kesannya sangat mewah ya untuk joknya. Dan saya belum dudukin ini, gimana rasanya setelah dudukin, kita lihat ya. Oke, yang saya rasakan setelah saya duduk di dalam di Nissan Juke ini, memang untuk headroom ini sangat tipis sekali ya. Jadi kalau kita yang punya tinggi mungkin di atas 170 cm, kebetulan kalau saya sih nggak tinggi, saya ini hanya paling tinggi 170, kayaknya nggak nyampe juga. Dan kalau di atas 170 ini pasti paling belakang ini nyangkut ke kepala ya, headroom ini nyangkut. Jadi ini memang sedikit masalah sih di belakang. Tapi kalau untuk posisi duduk ya, ini cukup nyaman. Dan Anda bisa lihat di sini jarak kaki saya ke ke jok mobil depan ini juga jaraknya memang tidak terlalu jauh. Jadi memang di paling belakang ini didesain tidak untuk penumpang yang berukuran tinggi, tinggi badannya mungkin di atas 170, kayaknya nggak dianjurkan duduk di belakang karena akan terasa cukup sempit.
Masuk ke kabin penumpang bagian depan, Anda lihat di sini handle untuk buka pintunya persis seperti Datsun ya, karena Nissan dan Datsun itu adalah sama. Datsun itu adalah mbahnya Nissan, jadi ayah atau ibunya Nissan itu adalah Datsun. Nah, Nissan ini adalah anaknya si Datsun begitu. Jadi untuk sandaran kepala ini, kalau menurut saya ini cukup gede ya, lebar. Mengingatkan saya pada mobil Volvo. Volvo tuh untuk sandaran kepalanya nih lebar-lebar gede. Jadi cukup nyaman kalau kita dalam perjalanan jauh. Ini menurut saya sangat berpengaruh ya. Memang banyak orang kurang menyadari itu, tetapi ini versi saya. Untuk penyimpanan di bagian laci dashboard ini, memang setelah saya buka ini agak kecil ya, posisinya itu agak kecil. Jadi untuk menyimpan yang gede-gede banyak-banyak itu kayaknya nggak bisa. Mungkin di sini hanya cukup untuk buku panduan dan ya kecil-kecil saja lah ya. Memang tidak didesain untuk yang menyimpan sesuatu yang gede-gede. Di crossover satu ini disediakan memang cermin untuk penumpang di sini bagian depan, dan ada untuk si drivernya juga disediakan. Jadi memang bisa dikatakan mobil ini cukup memperhatikan desain interiornya. Walaupun untuk lampu baca dan lain-lain di sini memang warna kuning dan standar, sangat standar, karena wajar lah mobil ini tahun 2012 belum ada LED dan segala macam waktu itu. Kalaupun ada, masih mobil-mobil tertentu saja yang memakai desain LED atau berwarna putih. Untuk sektor keamanan di depan dilengkapi dengan airbag, Anda bisa lihat di sini. Tapi untuk menaikkan sandaran jok, kemudian maju mundurnya jok, ini masih serba manual ya. Bahkan di sini Anda lihat tuh ada pegangannya nih. Jadi masih manual, belum electric seat meskipun tahun 2012. Dan untuk spion sini sudah disediakan untuk menutup melipat spion ya. Jadi bukan hanya mirror saja, tapi spion juga sudah bisa dilipat. Setirnya juga menurut saya cukup sporty dengan tampilan seperti ini, ciri khas Nissan. Tapi ini dibentuk lebih sporty. Ini juga tampilan speedometernya juga sudah cukup menawan ya, enak dipandang mata, tidak serba stiker dan lain-lain, tapi sudah ya enak lah untuk dilihat, apalagi dalam kondisi perjalanan di saat malam hari. Nah, uniknya di desain dashboard mobil ini sudah dilengkapi oleh drive mode select. Anda bisa lihat di sini, dan climate controlnya di sini. Nah, untuk mengganti, nah Anda bisa lihat di sini ada untuk mengendarai normal, sport, dan eco. Jadi cukup unik sebenarnya di Nissan Juke ini. Walaupun secara desain dari luar ini penuh pro kontra ya, tapi kalau untuk di balik kemudinya, saya kira nggak bisa dikomplain untuk Nissan Juke versi saya. Untuk yang di kelasnya ini sudah cukup mewah dan cukup berkelas. Dan bisa dilihat konsol box di tengah ini cukup banyak ya. Di sini ada konsol box 1 tanpa penutup memang. Terus juga ada untuk apa namanya? Nah, begonya datang nih si Dan ini. Apa sih namanya nih, cup holder. Nah, nih cup holder dan handbrake ada di sini. Kita lihat. Cup holder ada 2, cukup dalam malah. Jadi nggak sanksi kalau jalan jelek bagaimana keadaannya. Juke dibekali dengan mesin berkapasitas 1500 cc yang digunakan pada Nissan Grand Livina dan Nissan Evalia. Namun,
tetap irit bahan bakar. Tenaga mesin disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis Xtronic CVT yang halus dan responsif. Desain yang sangat penuh kontroversi, penuh pro kontra ini, ada yang bilang jelek, ada yang bilang keren. Kalau saya ditanya, Juk, kamu jelek, sorry Juk. Tapi jika bagian ke dalam interiornya, dari posisi bagasi belakang, duduk di tengah, dan sebagai driver duduk di depan, sangat nyaman sekali. Banyak fitur-fitur dan tipe berkendara yang bisa Anda gunakan di mobil crossover dari Nissan ini. So, terserah Anda yang menilai. Oke, sampai pada tahap kesimpulan dari Nissan Juke 2012 ini, apa yang saya rasakan setelah saya coba berjalan dengan mobil ini. Sebenarnya mobil ini sangat nyaman ya, apalagi di ruang kabinnya. Memang untuk desain eksteriornya Nissan Juke ini penuh pro kontra. Banyak yang mengatakan mobil ini aneh, terutama dari desain lampu depannya, bentuk depannya. Kalau menurut saya, sepertinya ini adalah cikal bakal lahirnya dari Mitsubishi Expander. Grillnya seperti itu, bentuk lampunya juga, lampu utamanya seperti itu, dan lampu senjanya itu di atas gitu. Cikal bakal Expander dan Grand Livina. Apalagi sekarang Nissan dan Mitsubishi sudah bergabung menjadi satu. Oke, desain luar versi saya memang aneh, tetapi gitu masuk ke dalam rasa kecewa dari melihat bodi dari mobil ini sirna karena sudah dilengkapi dengan drive mode select, ada normal, eco, dan sport tadi. Jadi sangat puas untuk mengendarai mobil ini dalam. Dan bicara pajak mobil untuk tahun 2012 ini, Nissan Juke di sekitaran angka 3.500.000 rupiah untuk pajak mobilnya, dan harga bekasnya untuk 2012 ini sekitar 120 jutaan, ya mungkin dari 120 ke 130 gitu, tergantung kondisi dan warna juga ya berpengaruh. Mungkin kalau untuk warna yang agak aneh kayak merah mungkin agak di bawah itu. Tapi memang ya kesimpulan saya adalah saya tidak suka bentuk luarnya, tetapi saya sangat suka dalamnya. Kembali lagi kepada Anda, bagi yang pemburu Nissan Juke, saya kira kalau Anda tidak memikirkan desain luar, Anda butuh kenyamanan, ini adalah pilihan untuk harga yang segitu, timbang ngambil mobil-mobil merek lain ya, yang untuk dua baris seperti ini ya pastinya ya. Jangan disamakan, ngambil Juke apa-apaan saja, itu berbeda kelas. Kemudian ya saya kira itu saja. Jangan lupa like dan subscribe channel saya Lagi Medan Televisi, dan klik loncengnya, beri komentar positif. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.